Lani. Perkenalkan, nama saya Zawa Harun. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah mentimun, 3 gelas kaca, NaCl atau garam, sendok sebagai pengaduk, air yang nantinya akan kita isi pada 3 gelas kaca masing-masing 200 ml. Nah, step selanjutnya ialah kita akan membuat larutan garam, baik itu NaCl, KCl, CaOH, ataupun lain sebagainya. Step-stepnya ialah sediakanlah air panas, lalu garam yang akan kita masukkan ke dalam gelas. Nah, lalu kita aduk hingga garamnya terlarut dan terjadilah larutan garam. Tahap yang berikutnya ialah meletakkan timun ke dalam masing-masing wadah yang berisikan air. Air ditambah 3 sendok makan NaCl dan air ditambah 5 sendok makan NaCl. Berikutnya adalah kita masukkan masing-masing timun ke dalam masing-masing wadah. Pertama kita masukkan ke dalam air mineral. Yang kedua kita masukkan ke dalam air mineral ditambah 3 sendok makan NaCl. Yang kedua masukkan ke dalam air mineral ditambah 5 sendok makan NaCl. Kita akan melihat reaksi tekanan osmosis pada mentimun. Kita akan melihat hasil reaksi tekanan osmosis pada mentimun di hari pertama. Untuk gelas pertama yang berisi air mineral atau air biasa, di sini keadaan timun masih bertekstur keras. Pada gelas kedua yang berisi air dengan campuran NaCl 3 sendok makan, sini timunnya mulai sedikit lembek. Dan pada gelas ketiga yang berisi air dengan campuran NaCl 5 sendok makan, di sini juga timunnya mulai sedikit lembek, tetapi lebih lembek daripada gelas kedua. Reaksi tekanan osmosis pada mentimun di hari kedua. Pada gelas pertama yang berisi air mineral atau air biasa, di sini keadaan timunnya masih bertekstur keras. Di gelas kedua yang berisi air dan tambahan NaCl 3 sendok makan, di sini keadaan timun lembek, lebih lembek daripada hari kemarin. Dan pada gelas ketiga yang berisi air dan NaCl 5 sendok makan, di sini keadaan timunnya juga lembek dan lebih lembek daripada hari kemarin. Kita akan melihat hasil reaksi tekanan osmosis pada mentimun di hari ketiga. Untuk gelas pertama yang berisi air mineral, di sini keadaan timunnya masih bertekstur keras tetapi mulai berlendir. Untuk gelas kedua yang berisi air dan tambahan NaCl 3 sendok makan, di sini keadaan mentimun sudah sangat lembek. Dan untuk gelas ketiga yang berisi air dengan tambahan NaCl 5 sendok makan, di sini keadaan timun juga sangat lembek dan mengkerut.
Pada percobaan yang kita lakukan, keadaan timun yang kita rendam air garam akan berubah menjadi layu dan lembek. Hal ini terjadi karena larutan garam dianggap sebagai pelarut yang bersifat hipertonik, sehingga plasma sel dari mentimun yang direndam di dalamnya menjadi bergerak keluar meninggalkan inti sel. Akibatnya, sel-selnya menjadi mengkerut dan lunak serta berlendir. Dengan keluarnya air dari mentimun pada saat direndam pada larutan garam, menghasilkan keadaan timun yang mengkerut dan lembek. Diakibatkan karena jika tekanan osmotik di dalam sel lebih besar, maka cairan yang terdapat di dalam sel akan keluar, sehingga sel akan mengkerut karena adanya zat pelarut yang bersifat hipertonik, yaitu larutan garam. Dapat disimpulkan bahwa osmosis merupakan peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut ke dalam larutan secara spontan melalui selaput semi-permeabel, atau peristiwa mengalirnya molekul-molekul zat pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat.